keridhaan Allah, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubi An-Nisa An-Najiyah hadir? Hadir ya, Arif Fadilah hadir ya. Nah, Dini Febriani mana? Dini. Hadir. Indah Kirana hadir, Intan Mukarramah hadir, Kaila hadir, Khairunisa hadir, Muhammad Ihsan Kamil. Wah, kamu kemarin kemana kamu? Sakit Bu. Sakit. Oke, pada hari ini, nah kasih ya, berarti 3 orang yang nggak hadir pada hari ini. Gimana kabar semuanya, sehat? Sehat. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu ada yang tahu nggak kali ini kita akan membahas materi tentang apa? Sejarah perkembangan ilmu. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Kemarin kita sudah belajar tuh tentang pengertian fikih, sudah belajar itu dasar hukum fikih, ya. Sudah belajar itu apa objek hukum fikih, ya. Yang terkena objek hukum fikih itu siapa saja, kita sudah belajar kemarin. Nah, Ibu mau melihat nih sejauh mana pemahaman Ananda semua dengan materi minggu lalu, ya. Oke, masih ingat apa itu yang dinamakan mukalaf atau yang dimaksud dengan mukalaf? Ayo, siapa yang ingat? Orang yang sudah balik. Intan Mukarramah, bagus. Orang yang sudah balik. Berapa dasar hukum fikih? 3. 3. Anissa, berapa? 4. Apa saja 4 itu? Al-Quran, hadis, ijma'. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini sudah jelas ya. Tujuannya kita belajar materi hari ini supaya apa? Supaya kita bisa lebih mendalami ilmu fikih dengan mengetahui perkembangannya dari masa ke masa. Nah, nanti di pembelajaran nanti metode media atau metode ya. Metode yang akan kita gunakan, kita menggunakan belajar berkelompok ya. Jadi Ibu bagi short ya, kartu, Ibu acak kartu, nanti silakan yang Ibu berikan kartu, nanti silakan bergabung kepada kartu induknya. Ya, nanti itu sudah ada kartu induknya, silakan kalian bergabung, kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang telah Ibu sediakan. Ya, di sana ada lemnya sudah ada, di sana ada spidolnya sudah ada. Silakan nanti kalian cari materinya, cari penjelasannya dari mana. Itu sudah ada Ibu berikan buku paket, sudah ada Ibu berikan fotokopiannya, dan buku paketnya sudah ada Ibu berikan. Kemudian juga bisa dari internet. Sekarang perhatikan ini di papan tulis ya. Bisa dilihat sejarah perkembangan ilmu fikih. Yang pertama itu pada masa siapa? Periode Rasulullah. Mengapa dikatakan periode Rasulullah? Ada yang tahu? Ya, karena periode ini dimulai sejak Islam muncul ya. Ini apa? Segala permasalahan, segala sesuatu yang menjadi permasalahan umat Islam pada masa itu langsung datang ke sumbernya ya, ke Rasul. Sumbernya ke Rasul langsung. Ketika ada masalah ngadu, ini bagaimana hukumnya? Langsung bersumber pada Rasul. Iya, pada masa Khulafaur Rasyidin atau disebut juga sebagai periode sahabat. Ya, kata lain dari periode Khulafaur Rasyidin itu adalah periode sahabat. Mengapa? Nah, karena pada masa itu Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang terdekat dengan Rasul, sahabat terdekat Rasul. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum Islam. Masa Khulafaur Rasyidin beralih pada masa tadwin ya. Masa tadwin ini adalah masa keemasan. Pada masa itu banyak sekali bermunculan tokoh-tokoh Islam ya, baik tokoh tafsir ya, baik tokoh hadis ya, mazhab. Nah, berkembanglah di sana ada ulama-ulama fikih ya, atau yang disebut dengan mazhab fikih ya. Ada mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian siapa lagi? Imam Malik. Ya, siapa lagi? Imam Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal. Satu lagi? Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i yang banyak kita
Imam Syafi'i ya yang banyak menjadi sandaran umat Islam di Indonesia. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu periode taklid ya. Periode taklid ini muncul setelah pemerintahan Daulah Abbasiyah runtuh. Nah, mengapa dikatakan periode taklid? Karena pada masa itu semangat ya atau himmah, semangat para ulama untuk melakukan ijtihad itu mulai meredup. Ini sudah dipersiapkan tadi, perhatikan ya. Ini sudah dipersiapkan kartu-kartunya. Nanti silakan kalian tempel yang kalian dapat. Dan ini ada kelompok 2. Nah, ini kartu-kartu yang akan dimainkan. Silakan nanti bergabung kepada kelompoknya ya. Silakan di mana kelompoknya? Nggak tahu juga nih. Ini di acang ini. Kamu bagian nomor berapa? Bagian nomornya berapa? Nggak tahu. Ya. Periksa. Ya. Iya. Pas sekali ya. Pas sekali. Oke, silakan bergabung kepada teman-teman kelompoknya untuk kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sana, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan bergabung ke teman-temannya. Nanti kamu cari materinya, cari penjelasannya di mana. Boleh di buku, boleh pakai HP juga boleh. Ayo, silakan. Ini kelompok berapa anakku? Kelompok 2 yang cepat. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 cepat. Masa ini cepat. Satu kan ya. Biar gantian. Jangan banyak-banyak lah. Nah, ada tukang tempel. Masa yang penting. Ayo, ini kelompok 3. Ayo, tempel. Ini kelompok berapa nih? Ayo. Balik. Ayo, Silakan cari mana pengertian ijma apa, pengertian asuhan apa, silakan. Ayo, kelompok 4 disukai oleh ukuran. Ayo, Imam Abu Hanifah tahu berapa, Imam Maliki tahu berapa. Boleh di bawahnya atau di mana ditulis ya. 2023. Cari boleh, pakai buku boleh, pakai HP juga nggak masalah, kita gunakan media. Ya, kita nih ya. Nih, jangan disambung dengan yang tadi. Kita dengarkan presentasi masing-masing kelompok yang silakan siapa yang mau. Fadil. Ayo siapa? Fadil boleh. Anissa juga boleh, terserah siapa. Ayo. Fadil. Oke, Fadil silakan. Sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga adalah tindak tanduk Rasulullah SAW selalu dibimbing oleh wahyu ilahi dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Sudah cukup? Kelompok 1 sudah cukup ya? Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 3 yang lain tolong perhatikan. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada kelompok 3. Oke, berapa kelompok 3 yang mau mewakili? Kaila, Kaila mana? Ayo. keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam, diantaranya Dengarkan aku diskusi dari kelompok 2 yang papannya banyak coret-coretan. Apa coretan ini? Coba kita lihat, kita perhatikan. Ayo siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Oke, diwakili oleh Khairun Nisa ya. Nah, iya. Ayo silakan Khairun Nisa. Di periode sahabat ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat
syariat yang sempurna, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam tak luput ikut memperhatikan hadis. Sedangkan qiyas adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada kesamaan ilat hukum. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4 yang diketuai oleh siapa tadi ya? Ada siapa yang mau menjelaskan? Yang mau membacakan yang sudah dijelaskan oleh siapa? Oke. Beliau letak yang dimaksud dengan berbagai adalah masa ketika Iksan. Nah, namanya sama dengan nama Ibu Iksan. Oke, kamu mau tanya kepada kelompok berapa? 2. Oke, mau bertanya kepada kelompok 2, silakan kelompok 2. Perhatikan pertanyaan dari kelompok 4. Coba jelaskan apa itu ijma. Ihsan. Baik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pertanyaan dan telah dijawab oleh masing-masing kelompok. Jadi materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita ambil kesimpulannya. Ya, apa kesimpulan kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, nih Tiara, ayo. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan hari ini adalah bahwa perkembangan ilmu fikih telah diawali pada masa Rasul, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, dan puncak keemasannya pada masa Daulah Abbasiyah atau periode Tadwin. Oke, ya perhatikan. Tadi dikatakan oleh teman kita Tiara bahwa perkembangan ilmu fikih itu telah diawali sejak masa siapa? Rasul. Iya, sejak masa Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ya pada masa Rasul segala permasalahan itu bisa ditanyakan langsung kepada siapa? Rasul. Kemudian setelah Rasul wafat, ya tinggallah yang menyampaikan, yang menjadi sambung tangan Rasul, yaitu siapa? Para sahabat. Yang mana pada masa itu telah ada pedomannya, yaitu apa? Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, puncak keemasannya pada masa siapa tadi? Puncak keemasannya pada masa siapa? Iya, pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu pada periode Tadwin, ya. Nah, oke, sampai di sini materi kita hari ini. Silakan kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ayo silakan kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Oke, silakan duduk kembali. Tolong perhatikan. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, ya, tadi di awal sudah Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah atau nanti setelah ini kalian kerjakan. Ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kemudian nanti setelah itu dikumpulkan kembali. Nanti ya, kalau nanti setelah ini langsung dikumpulkan kembali LKPD yang telah Ibu berikan, ya. Inilah cukup materi kita pada hari ini. Semoga bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua, ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa, ya, Iksan, perhatikan, ya. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang hamba dengan baik. Ayo, kewajiban seorang hamba itu apa? Beribadah, ya. Sholat di hari itu, ya. Ibu sangat berharap sekali apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya kita sebagai seorang manusia, ya, kita seorang hamba yang nantinya juga kita akan kembali ke mana? Iya, kita akan kembali ke hadirat Allah. Apa yang akan kita bawa? Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Oke, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.